qa'idatun yastahilu qidamu ma jaza adamuhu. Mustahil oleh qidam apa yang boleh ketiadaannya. Mustahil qidam bagi sesuatu yang boleh ketiadaannya. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Wa kullu ma jaza, dan setiap apa yang boleh alaihi atasnya ma al-adamu oleh ketiadaan, alaihi atasnya ma qat'an secara pasti, yastahilu mustahil al-qidamu qidam. Al-qidam itu sama dengan al-azaliyah, artinya tiada bermula. Yang dimaksud dengan bait ini, makna globalnya bahwa segala sesuatu selain Allah itu baharu, yang karena baharu maka mustahil dia qidam. Segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan, karena itu mustahil qidam. Al-qidam atau sifat al-qidam hanya bagi Allah. Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan, dan segala sesuatu selain Allah bermula, ada dari tidak ada. Wa kullu ma, dan setiap sesuatu ay syai'in hadithin, setiap sesuatu yang baharu, jaza boleh alaihi atasnya sesuatu, al-adamu oleh ketiadaan, ay al-fana'u artinya kehancuran, kepunahan. Fa innahu maka sungguhnya alaihi atasnya ma atau sesuatu, qat'an secara pasti, ay jazman artinya secara pasti, min ghairi taraddudin dari tanpa keraguan, yastahilu mustahil ay yamtani'u artinya tertolak, al-qidamu sifat qidam. Fayantuju maka disimpulkan, annal alama bahwa alam, hadithun itu baharu. Alam itu apa? Kullu ma siwallah, semua itu baharu. Wa huwa, dan dia, annal alam hadithun ma asbatnahu apa yang telah menetapkannya oleh kami, hu akan ma, fi dalilil usulis sab'ati anifan, dalam dalil pondasi yang 7 anifan, yang tadi atau terdahulu kemarin sudah kita bahas terkait itu. Usul sab'ah, al-usulus sab'ah tentang al-a'yan wal a'rad. Wa khulasatu taqriril burhani, dan kesimpulan ketetapan dalil ala istihalati qidamil alami atas kemustahilan qidam alam, ayyuqala adalah dikatakan al-muqaddimatus sughra. Ini prakteknya gini. Muqaddimah sughra. Al-alamu, alam, yajuzu alaihi boleh atasnya alam, al-adamu oleh ketiadaan. Idh huwa karena dia alam, a'yanun itu benda-benda, wa a'radun dan sifat-sifat benda. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa setiap a'yan itu baharu oleh karena tetap dengannya a'rad yang berubah-ubah, sehingga menunjukkan bahwa segala ain atau segala benda itu baharu, sebagaimana sifat-sifatnya juga baharu. Ulang lagi. Muqaddimah sughra mengatakan alam itu boleh atasnya tidak ada. Wal muqaddimatul kubra, dan muqaddimah kubra mengatakan
wa kullu ma jaza alaihi al-adamu istahala alaihi al-qidamu. Setiap sesuatu yang boleh atasnya ketiadaan, maka mustahil atasnya sifat qidam. Itu muqaddimah kubranya begitu. Lalu dari muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra ini ada kesimpulan, natijah, hasilnya. Apa itu? Fan natijatu, maka hasilnya istihalu al-qidami, kemustahilan qidam alal alami, atas alam, a'yanan, baik pada benda-bendanya, wa a'radan, dan pada sifat-sifatnya. Fayakunu, maka adalah alam hadisan la ghairu, baharu, la ghairu, tidak ada yang lain. Artinya mutlak. Difahamilah dengan natijah ini bahwa alam itu apa? Hadis. Mengapa? Li'annahu la wasitata bainal qidami wal hudusi, karena tidak ada penghubung antara qidam dengan hudus, antara ketidakbermulaan dan kebermulaan, tidak bisa dihimpunkan. Wa bintifa'il qidami anhu, dan dengan ketiadaan qidam anhu darinya alam, yasbutu, maka tetaplah al-hudusu, kebaharuan, lahu, baginya alam. Kesimpulannya begitu. Kesimpulannya, segala sesuatu atau alam itu, apapun dia, benda-benda dengan segala sifat-sifatnya, semua itu adalah baharu, mustahil qidam. Artinya semua itu memiliki apa? Permulaan. Semula tidak ada, kemudian menjadi ada. Mutlak seluruhnya, benda dengan segala sifat-sifatnya. Wa qad syadza, dan telah asing, ekstrim atau nyeleneh. Nah, bahasa apa itu? Nyeleneh. An hadzal haqqi, atau menyimpang dari ini kebenaran. Itu tadi tentang bahwa alam ini baharu, telah menyimpang dari kebenaran ini ba'dul falasifatil qudama, sebagian para filosof klasik atau terdahulu, ka Arsito, seperti Aristoteles. Kenal enggak? Kenalan apa? Muridnya Plato dan rombongannya. Dan rombongannya. Seperti Aristo itu maksudnya Aristoteles. Al-Qaili, yang berkata oleh Aristo, biqidamil alami, dengan qidamnya alam, naw'an wa afrodan, pada jenisnya dan pada materinya. Nauzubillah. Ini keyakinan rusak. Jenis itu seperti sifat. Afrod itu jamak dari fard, yang dimaksud materinya. Semacam begini, ketika kita katakan manusia. Nah, manusia ini dari dua unsur ini, jenis dan materinya. Materinya itu tubuhnya, fisiknya, bendanya. Tapi kalau jenisnya adalah kemanusiaannya. Nah, Aristoteles mengatakan bahwa alam ini qadim, nau'an wa afrodan. Jadi dari segi jenis dan dari segi materinya semuanya qadim. Itu pemahaman yang rusak, terbantahkan dengan realitas yang ada. Manusia tadinya nggak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada lagi. Itu artinya baharu.
Realitanya kan begitu. Bagaimana dikatakan qadim? Mang Ujang 60 tahun yang lalu nggak ada. Umur yang 60 kan? 60 umur 60 tahun yang lalu nggak ada. Sekarang ada. Besok-besok tidak ada. Nah, besok-besok tuh nggak mesti besok. Besok-besok bisa jadi lama ya. Itu artinya apa? Bahwa manusia baharu. Nah, Aristoteles berpendapat bahwa alam ini jenis dan materinya, kata dia qadim. Itu keyakinan rusak. Dan seperti itu sebagian besar orang-orang atau kaum filosof klasik, Aristoteles dan teman-temannya. Wa ba'dul falasifatil muhdatsina, dan sebagian filosof yang baharu atau mutakhirin, yang datang belakangan. Kalau yang tadi klasik gitu, disebutnya biasanya sebelum Masehi, rombongan Aristoteles. Nah, lalu ada beberapa orang yang datang belakangan yang juga disebut dengan kaum filosof, yang ironisnya mereka mengaku beragama Islam, seperti Kabni Sina, seperti Ibnu Sina, wal Farabi dan Al-Farabi, al-qailaini, yang berkata oleh keduanya bi azaliyati naw'il alami wa maddatihi, dengan keazalian jenis alam wa hudusi afrodihi, dan kebaharuan materi-materinya. Wa maddatihi kasih garis bawah itu. Dia mengatakan keazalian azali jenis alam yang baharu itu adalah materinya, afrodnya atau materinya. Nah, Ibnu Sina dan Al-Farabi mengatakan misalkan manusia itu tadi tersusun dari dua unsur ini, apa? Materi dan jenisnya. Nah, Ibnu Sina dan Al-Farabi mengatakan bahwa manusia dari segi fisiknya, dari segi tubuhnya, materinya baharu. Karena nyata baharu, manusia tadinya nggak ada nih, sekarang nih misalkan saya tadinya nggak ada kemudian ada. Tapi dari segi jenisnya, yaitu kemanusiaan, kata dia azali, qadim, tiada bermula. Dari segi jenisnya, kemanusiaannya tanpa permulaan. Nauzubillah. Ini juga keyakinan sesat. Ini keyakinan separuh dari kesesatan kaum filosof klasik. Tapi sesatnya sama aja. Menetapkan adanya sesuatu yang qadim kepada selain Allah itu adalah kekufuran. Demikian disepakati oleh para ulama kita. Lanjut. Wa tabi'ahum, dan mengikuti akan mereka baik kaum falasifah, baik al-qudama atau al-mutaakhirin, ba'du man yadda'il hidqa, oleh sebagian orang yang mengaku cerdas atau dianggap cerdas, fil ma'qulati, dalam ma'qulat, dalam masalah logika, dalam masalah logika, ala dzalika, di atas keyakinan rusak itu tadi mengatakan bahwa naw'ul alam azali dan afrodnya hadis.
Siapa? Kabni Taimiyah, seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini dalam keyakinannya seperti yang ia tuliskan, nanti akan disebutkan dalam beberapa karyanya sendiri, mengatakan bahwa alam ini dari segi jenisnya azali. Alam ini baharu hanya dari segi afrodnya, dari segi materinya. Persis seperti yang diyakini oleh orang sebelumnya, yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi, juga beberapa lainnya yang mengatakan demikian. Na'udzubillah, dan itu keyakinan rusak. Ibnu Taimiyah memerangi orang-orang filsafat, tapi dia terjun di dalamnya dan minum racun mereka. Ibnu Taimiyah dia memerangi orang-orang filosof, tapi dia sendiri terjemus dalam filsafat. Para pengikutnya di zaman sekarang, yaitu orang-orang Wahabi, mengatakan filsafat haram, tapi imamnya sendiri seorang filosof yang dia telah meminum racun para filosof sebelumnya. Haitsu qala, lanjut, bahwa berkata oleh Ibnu Taimiyah bil qidamil jinsiyyi, dengan qidamnya jenis, lil alami, bagi alam, jadi jenisnya alam ini, kata Ibnu Taimiyah, qadim, tiada bermula. Yang baharu itu adalah materi-materinya, fisik-fisiknya. Dia menyebutkan demikian fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Musamma yang dinamakan Minhajis Sunnah An-Nabawiyah. Karya dia Ibnu Taimiyah, salah satu karyanya berjudul Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Lebih tepat ini kitab adalah diddu Minhajis Sunnah An-Nabawiyah, kebalikan dari Minhaj Sunnah An-Nabawiyah. Minhaj Sunnah An-Nabawiyah itu makna harfiah apa? Ajaran atau jalan sunnah Rasulullah. Kurang lebih makna harfiahnya seperti itu. Tetapi di dalamnya ada faham-faham yang merusak di dalam pokok akidah, yang itu sebenarnya jelas bertentangan dengan judul kitabnya. Dia mengatakan itu tadi, bahwa jenis alam ini tiada bermula. Na'udzubillah. Wa kitabihil musamma, dan juga dalam kitabnya Ibnu Taimiyah Al-Musamma yang dinamakan Muwafaqati Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Salah satu karya lainnya Ibnu Taimiyah, ini dia judulnya, Muwafaqat Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul, atau Dar'i Ta'arudil Aqli wan Naql. Itu yang dimaksud kitabnya, itu sama. Bukan Ibnu Taimiyah. Di sini enggak ada karya Ibnu Taimiyah. Kalau ada Ibnu Taimiyah diusir. Itu Al-Muwaffaq Asy-Syatibi, itu usul fikih. Ini namanya Muwafaqatu Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Kalau itu kitab Al-Muwafaqat lain. Wa kitabihil Musamma, juga dalam kitabnya Ibnu Taimiyah Al-Musamma yang dinamakan Naqdu Maratibil Ijma'. Karyanya banyak Ibnu Taimiyah, karyanya banyak, tetapi dalam karya-karya tersebut ada faham-faham yang ekstrim dalam masalah al-qat'iyyat, atau dalam masalah usuliyat, dalam masalah pokok-pokok akidah. Salah satunya itu dia mengatakan bahwa jenis alam ini tiada bermula. Wa majmu' fatawihi aidan, juga disebutkan dalam al-majmu', majmu' fatwanya, majmu' fatawa Ibn Taimiyah. Dia menyebutkan terkait qadimnya alam ini dari segi jenisnya,
inda syarhihi ketika mensyarah oleh Ibnu Taimiyah hadis Imran bin Husainin, akan hadis Imran bin Husain. Dia menjelaskan hadis Imran bin Ibn al-Husain yang menyebutkan sabda Rasulullah, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu, dijabarkan panjang lebar. Kemudian dia berkesimpulan, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa alam ini dari segi jenisnya qadim, tiada bermula. Nauzubillah. Titik. Wa mimman naqala, dan dari orang atau para ulama naqala yang telah menukil ijma'al ummati, akan ijma' umat Islam, para ulama, para imam, ala annal alama, atas bahwa alam lahu baginya mabda'un, permulaan, memiliki permulaan, min hubtada'a al-adudu al-ijiyyu, al-adud al-iji, bahwa alam ini memiliki permulaan, diadakan oleh Allah, baharu. Di antara yang menukil ijma', kesepakatan para ulama atas keyakinan ini adalah al-adud, aduddin al-adud al-iji, tuwfiya, wafat tahun 756 Hijriah, fir rasailil adudiyah, dalam kitab ar-rasail al-adudiyah. Wa haka, dan telah menghikayatkan al-Qadhi Iyad, oleh al-Qadhi Iyad al-Maliki, wa az-Zarkashi, dan oleh az-Zarkashi asy-Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, wa ghairuhuma, dan selain keduanya al-Qadhi Iyad dan az-Zarkashi, al-ijma'a, akan ijma', meriwayatkan adanya ijma' oleh kedua ulama besar ini, ala takfiri man yaqulu bi qidamil alami, di atas mengkafirkan orang yang berkata bahwa alam ini qadim, baik mengatakan alam ini qadim bi jinsihi wa maddatihi atau bijinsihi faqat, baik mengatakan bahwa alam ini qadim dengan jenis dan materinya, atau mengatakan alam ini qadim dengan jenisnya saja, walaupun mengatakan materinya baharu, tetap ini orang dihukumi kafir. Demikian ijma' ulama, seperti dikutip oleh al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab namanya Tashniful Masami' Bisyarhi Jam'il Jawami', juga dikutip oleh al-Imam al-Qadhi Iyad al-Maliki dalam kitab namanya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, juga oleh para ulama lainnya banyak yang mengutip ijma' ini. Nah, jadi kesimpulannya bahwa alam ini, apapun dia, segala sesuatu selain Allah, itu semua baharu, semuanya memiliki permulaan, ada dari tidak ada. Apabila ada orang berkeyakinan mengatakan bahwa ada sesuatu yang qadim kepada selain Allah, tiada bermula kepada selain Allah, ini orang dihukumi kafir. Kesimpulannya begitu. Nah, itu kesepakatan para ulama kita, dan itulah yang dimaksud dari bait syair ini, wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Dan sebenarnya Ibnu Taimiyah faham ekstrimnya tidak hanya pada masalah ini, tetapi ada banyak faham ekstrim lainnya. Nah, hanya saja
di antara yang parah dari sekian banyak yang parah. Dari sekian banyak yang parah, salah satunya ini dia. Dan ini menjadi bahan serangan para ulama Ahlus Sunnah terhadapnya. Dari zamannya Ibnu Taimiyah hidup sampai zaman-zaman berikutnya diperangi faham Ibnu Taimiyah ini. Salah satunya faham ekstrimnya ini dia yang mengatakan bahwa jenis alam ini qadim. Nah, sebenarnya Ibnu Taimiyah itu setelah diperangi oleh para ulama dalam faham-fahamnya sudah reda. Di sekitar abad 10, 9, 10 kurang lebih hingga 11 Hijriah, banyak para ulama sudah tidak lagi, atau umat Islam sudah tidak lagi mengutip faham-faham Ibnu Taimiyah. Hanya saja kemudian di sekitar abad 12 Hijriah datang orang yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab inilah yang kemudian menghidupkan kembali faham-faham ekstrim Ibnu Taimiyah, terutama dalam masalah pokok-pokok akidah. Di antaranya adalah yang ini diambil dari Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa Allah duduk bertempat bersemayam di atas arsy. Itu diantara yang dihidupkan oleh siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab, faham Ibnu Taimiyah ini. Muhammad bin Abdul Wahhab ini dialah yang merintis gerakan Wahabi. Dan gerakan Wahabi ini mendapat sokongan dari kerajaan Saudi. Karena itulah hidup sampai sekarang, berkembang, walaupun tetap Ahlus Sunnah adalah mayoritas. Seperti itu. Muhammad bin Abdul Wahhab selain menghidupkan faham-faham Ibnu Taimiyah, dia juga membuat faham ekstrim yang dia bikin sendiri, sehingga ditambahkan kesesatan Ibnu Taimiyah dengan kesesatan dari dirinya sendiri. Bertumpuklah kesesatan di atas kesesatan. Nah, di antara ciri yang paling menonjol dari faham mereka itu adalah faham keyakinan tasybih, aqidatut tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Nah, karena itu mereka sangat anti terhadap takwil, sehingga mereka mengatakan al-muawwilu mu'attil. Orang yang melakukan takwil sama juga dengan mengingkari teks-teks syara'. Melakukan takwil terhadap ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat-ayat mutasyabihat, kata mereka, maka itu sama juga dengan mengingkari Al-Quran. Na'udzubillah. Dan itu adalah faham ekstrim lainnya dari Ibnu Taimiyah yang sekarang dihidupkan atau disebarkan oleh orang-orang Wahabi, yang oleh mereka disebutkan atau dinamakan dengan Tauhid al-Asma was Sifat. Tujuannya membuat teori istilah Tauhid al-Asma was Sifat itu adalah untuk membantah orang-orang yang memberlakukan takwil. Nauzubillah. Padahal takwil itu pada tempatnya harus diberlakukan. Pada tempatnya. Takwil itu ada tempatnya, yaitu ketika dibutuhkan dengan adanya apa? Dalilun sam'iyyun sabitun atau dalilun aqliyun qati' yang mengharuskan itu.
Nggak bisa teks-teks itu semuanya difahami dalam makna zahir. Takwil itu pada tempatnya diharuskan. Kalau tidak difahami dengan takwil, bagaimana memahami misalkan tentang hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Man atani shibran ataituhu dhira'an." Mana harfiahnya mengatakan, siapa yang datang kepada aku, kata Allah, 1 jengkal, maka aku mendatangi kepadanya 1 hasta. Bagaimana? 1 jengkal lalu dibalas jadi 1 hasta. Kelebihan Allah. Nggak bisa dipahami secara harfiah, secara zahir. Lalu hadis ini mengatakan, man atani masyian ataituhu harwalatan. Mana harfiahnya mengatakan, siapa datang kepadaku berjalan, maka aku, kata Allah, mendatanginya dengan lari kecil, jogging. Masa Allah lari? Pada gitu yang mendatangi kepada Allah jalan, Allah lari, itu kelebihan dong. Bagaimana? Nggak bisa difahami dalam makna harfiah. Itu wajib difahami dengan takwil. Sebagaimana Rasulullah sendiri memberlakukan takwil. Sebagaimana Rasulullah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas supaya menjadi ahli takwil. Jadi takwil itu pada tempatnya diharuskan. Nah, jadi di antara faham menonjol dari para pengikut Ibnu Taimiyah, salah satunya dia anti takwil, sehingga ayat-ayat mutasyabihat oleh mereka difahami secara harfiahnya, secara zahirnya. Nah, maka khas keyakinan mereka itu adalah keyakinan tasybih dan keyakinan tajsim. Dan itulah yang dihidupkan oleh para pengikut Ibnu Taimiyah di zaman sekarang. Mudah-mudahan kita terhindar dari faham Ibnu Taimiyah ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.